Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, lagi-lagi terjadi ya. Lagi-lagi terjadi. Masih hangat di benak kita bagaimana para apologet Kristen dilaporkan ke polisi, dan seperti Saifuddin Ibrahim sampai dia hijrah ya ke USA dan masih menetap di sana hingga saat ini. Lalu kemudian ada Muhammad Kaceh yang divonis 10 tahun oleh pengadilan. Kemudian ada lagi yang terbaru tentang anak Batak ya, atau Rudi Simamora yang juga dilaporkan yang saat ini masih dalam proses sidang. Kemudian ini ada lagi kasus baru, Sofiatul juga akan dilaporkan dengan Edis dengan tuduhan penghujatan atau menghina Islam atau junjungan mereka Muhammad. Nah, inilah ketika mereka tidak memiliki dalil, ketika mereka tidak memiliki argumen lagi untuk mematahkan serangan-serangan dari para apologet Kristen, senjata pamungkas mereka itu dikeluarkan ya, yaitu melaporkan orang yang dianggap mereka sebagai menghina itu ya. Dianggap mereka menghina junjungan mereka Muhammad, nabi mereka ya. Padahal kalau kita melihat dan menonton video-video yang mereka para polemikus muslim ini buat, mereka lebih banyak menghina orang Kristen, menghina Tuhan Yesus dengan menyebutkan, oh Yesus ini begini, Yesus ini begitu, orang Kristen begini, orang Kristen begitu. Ya ini. Tetapi mereka tidak berkaca, mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih banyak menghina orang Kristen daripada orang Kristen menghina mereka. Lagi pula orang Kristen itu tidak menghina ya, mereka hanya mengcounter atau mengklarifikasi apa yang mereka sampaikan atas kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab yang mereka selewengkan. Inilah yang dilakukan oleh para apologet Kristen. Dan ketika itu dilakukan, mereka kepanasan, kemudian main lapor sana, lapor sini. Ya ampun, itulah ya. Ada baiknya memang para apologet Kristen ini tidak perlu melayani debat lagi dengan mereka ya, para polemikus muslim ini, atau berdiskusi. Mengapa? Ya karena mereka itu pengetahuannya itu memang sama sekali tentang Bible itu jauh ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka ini iman mereka tidak sekuat dan sekokoh iman orang Kristen yang tidak pernah main lapor sana lapor sini, ataupun kalau dilapor ya ujung-ujungnya tidak ada tanggapan dari aparat kepolisian. Namun ketika mereka melapor, wah ini langsung ya, langsung mendapat sikap dan mengamankan orang yang dilaporkan tersebut. Ini sudah terbukti kepada Rudi Simamora, disamperin dini hari ya, ditangkaplah, dibawa ke kantor polisi terdekat. Lah ini terjadi, tetapi terhadap laporan yang dilakukan oleh orang Kristen, contoh Julius HMC, sampai sekarang nggak ada tindakan dari aparat kepada mereka. Inilah ya sangat menyedihkan, sangat tragis, di mana masih terjadi lapor melaporkan. Padahal di dalam dunia debat itu harusnya tidak perlu seperti itu. Kalau mereka benar-benar siap untuk berargumentasi, siap untuk berdebat. Nah, kalau tidak siap untuk berdebat, ya jangan mengundang orang untuk berdebat dong. Kan begitu logika berpikirnya. Ya, jadi ini dari teman-teman yang ada di video ini,
sedikit membahas ya tentang dua orang, yaitu Sofiatul dan juga Edis TV yang kabarnya dilaporkan ke polisi. Mari kita saksikan video ini dan cermati apa yang dilakukan oleh para polemikus terhadap kedua apologet ini, dan bagaimana sikap dari kedua apologet Kristen ini setelah mereka dilaporkan. Mari kita saksikan videonya dan salam Maranatha. Untuk undang-undang untuk yang ke depan ini ya, soal yang ini, soal kita begini berapologet ini nggak kena ya, di dalam dialog nggak kena. Lalu yang dimaksud undang-undang penistaan agama, soalnya soal ucapan-ucapan verbal itu nggak lagi. Yang bisa dipasal-pasalkan itu adalah yang yang melakukan kekerasan dalam bentuk verbal, tetapi kekerasan seperti bakar gereja ya. Jadi orang-orang yang bakar gereja itu sekarang bisa diajukan bakar gereja, lalu orang-orang yang move, istilahnya move. Nah, move itu kan artinya yang melakukan ya, tetapi kalau untuk dia dalam perdialogan yang kayak kita ini nggak bisa lagi. Nah, itu bagusnya di situ. Nah, tetapi saya nggak ngerti, dia bilang kan masih berlaku mulai. Tapi kalau menghina, Bu, kalau menghina kena, Bu. Siapapun yang menghina kena, Bu. Loh, hukumannya tetap 5 tahun sampai 6 tahun, Bu. Iya, kalau iya, tetapi menghina karena undang-undang ITE. Iya, menghina secara monolog itu mengarahkan langsung kepada itu ya bisa, memang dari dulu kan begitu. Ya, cuma untuk kita ini para apologet, untuk yang ini kata Pak Haruka itu, coba lihat di saya punya itu ya. Itu yang Pak akademisi, untuk para akademisi, peneliti, penelaah gitu kan, yang membahas itu mereka nggak kena, nggak bisa diadukan gitu. Jadi kalau dia berargumen dalam ranah dia sedang mengkaji secara akademis gitu, nggak bisa. Udah dibahas sih kemarin sama Pak ini. Nah, untuk kita ya, selama dia orang akademis, orang-orang misalnya keagamaan gitu, misalnya dia pendeta atau dia praktisi keagamaan, mengutarakan dia punya pendapat di dalam agamanya, lalu tetapi kayak menyinggung itu gitu kan, itu nggak bisa dikenain gitu. Nah, itu bagusnya. Lalu kalau untuk berapologet juga nggak bisa lagi gitu. Selama masih dalam ranah dialog dan ini debat juga, hebat kan debat. Asal jangan ada move ya, jangan gara-gara itu mengolok, mengolok atau menghujat agama lain. Nah, itu yang lebih clear-nya orang yang bakar gereja gitu kan, mengeksekusi orang-orang dalam ini. Nah, itu kena banget gitu. Sekarang langsung kena itu. Terus musir orang ibadah diusir, kena itu. Iya, itu kena. Ya, langsung kena itu. Pokoknya viral langsung itu. Itu langsung nggak perlu dilaporin, langsung kena itu, Bu. Oh, berarti udah diubah. Pokoknya viral aja, ketahuan. Iya. Pasal 300. Viral yang di YouTube itu gereja itu juntonya kan banyak, juntonya banyak dia. Gimana? Ya, untuk misal kayak pengusiran ya. Untuk pengusiran misal kalau misal lagi ibadah, orang ibadah diganggu ya, itu kena itu langsung. Ada pasal-pasal juntonya itu. Pasal 300 junto. Lanjut. Kumat. Sebentar. Ya. Yang Kak Non dan teman. Sebentar. Ya, Pak. Ya, lanjut. Ya, pokok kalau Bu Uti aman, Bu Uti kan baik, aman. Ya, saya gimana Bono? Saya nggak baik itu. Tetap aja yang setiap hari live, tapi yang diomongin itu aja, nggak pernah membahas agamanya, membahas agama orang lain melulu di live-nya gitu loh. Paling yang begitu yang diincer itu. Kalau yang Bono, saya gimana Bono? Saya nggak baik itu. Santai-santai mah aman aja. Enggak, saya lihat itu kayak semacam yang begitu itu ya. Yang model begitu tuh kayak si yang sekarang jelas-jelas itu kayak Kiamat. Saya juga penasaran pengen lihat mukanya Kiamat itu. Terus Sophie, coba Anda lihat, nggak menghujat itu orang-orang itu. Gitu. Tapi kalau yang Bu Uti, aduh baik-baik begini. Kalau kayak nama si Nanda.
Nah, kalau Anda, Bilal ini urusannya kalau sama itu, saya nih, punya utang nih kalau Bilal. nih. Alah, kau Punya utang sama saya, sudah Bilal. bukti kau nggak ada kau. Kau mengutang, Agustan, ini aneh. Agustan. Urusannya sama saya Udah, perdata. kau udah kirim loh. Agustan Kirim. gimana Agustan? Agustan Iya, gimana? Agustus gimana ya? Enggak, Agustan mah enggak. Enggak. Aman ya? Aman. Aman. Saya Itu paham. benar itu. Saya paham. Itu benar. Ada beberapa Paham orang yang lagi. ada beberapa orang yang nyerempet-nyerempet. Laki pun kadang-kadang nyerempet. Tapi ada yang nggak nyerempet. Nyerempet Dia memang itu, setiap nyerempet. harinya itu selalu live. Nyerempet ya, Bang. Nyerempet. Ah. Sejak kapan? Senggol dong Sejak gitu ya. kapan Senggol ribut dong bahas gitu ya. bahas Al-Quran? Teman-teman dengerin Dan dulu, live-nya Sejak itu kapan? hanya menghujat gitu loh. Live-nya itu hanya khusus menghujat. Muslim Satu-satu dong, teman-teman, nanti ribut loh. Nah, dengerin dulu. Gimana? Ada berapa, Pak? Ya, menurut saya paling beberapa orang saja, paling ada saya lihat ada 3 lah yang saya lihat, yang dia selalu live tiap hari, tapi isi roomnya itu selalu membahas kitab ajaran orang lain ya dalam live-nya dan kalaupun ditanya pun susah untuk menjawab agamanya, Ya tapi dia kapan? Coba kau yang nanya. Berani nggak? Lo berani nggak? Orang Saya Kristen berani. bisa Kau live. tanya lah, asal kau nggak bebal. Saya belum bisa live kakek. Nih, saya Kau coba kau kakek, lihat kau berapa kau. kakek baik. Aku lihat Cuma kau, Allah kakek baik. kau. Demi kakek itu baik, cuma ingkar janji Mana doang. ngikutin udah 1002. Kakek itu cuma ingkar Ikuti, janji oh. ke saya. Kakek Kau itu mana cuma kau ingkar bisa? janji. Orang udah jelas tangannya masuk ke dalam lubangnya itu. Oh, Tangan masih ke lubang mana? Kan yang saya bilang tangannya itu bolong. ada. Ya Tangannya bolong di kan? mana ada? Di mana? Tangannya Di mah mana? bolong nggak? Tangannya Mana? kau dipaku bolong nggak? Mana? Tertulis nggak di situ? Tertulis Oh, nggak? tangannya kau dipaku bolong nggak? Perjanjiannya tertulis tangannya Boti bolong. kira-kira tangan yang kepaku bolong nggak? Kakek, kan saya tanya sama kakek. Semua tangannya dipaku bolong. Gua paksa kamu gua pakuin tangan kamu nggak mau. Oh lihat bolong nggak? Lihat bolong nggak? Kita cerita nih. Ceritanya bolong nggak? Tanganmu kepaku. Ya. Oh ya udah clearkan aja. Tangannya bolong nggak? Tangannya masuk ke dalam bolongan yang di lambung nggak? Saya tantang kakek kan. Masuk kalau ya udah kau tantang udah bayar kau 100.000 udah kau enggak lu mah nggak dapat hasil. Coba lu bayar mungkin sekarang aja udah dapat 1 juta makanya lu nggak dapat kan? Kacau. Udah betul. Iya udah kau itu kalah tanya Buti tanya Sina tanya si semua sini. Siapa itu bukan Bilal? Masa bukan Bilal? Buti dia bilangin saya itu bakal ngingkarin 100.000. Udah ngomongnya udah. Tuh nanya. Diketawain sama Buti sana sama Kendi sama semua yang di sini. Udah injak itu buat jalanan dingin. Buat bukan Bilal mah aduh itu receh. Udah mau receh mau nggak apa mau receh mau bukan mau orang kaya. Saya nih, oi, kau gak bertanya, kau tanya sama orang Muslim siapa bukan Bilal ini? Bodoh amat. Bukan Bilal tahu gak kau? Oh, tanya aja semua itu. Siapa bukan Bilal? Mau kamu siapapun saya tidak peduli. Ya kau yang tukang ingkar, kau percaya siapa Buti? Percaya aku, kau masalah duit percaya aku apa percaya si Bono nih? Orang itu bisa. Kau percaya Bono apa? Kau masalah duit kau percaya siapa Buti? Orang itu bisa dipegang nggak omongannya itu yang saya lihat bukan. Ya udah tanya aja semua orang yang di sini. Kalau masalah duit kamu percaya siapa? Uangmu banyak. Belum pernah kau pinjam duit nggak bayar. Belum pernah janji gua nggak ini. Tapi kamu ingkar janji. Sorry. Kau yang ingkar janji, suruh cuma 100.000 aja kasih ke Rijal butuh duit buat ini. Apa sih ini? Ributin apa ini? Bingung saya. Iya. Buat 100.000 apa ini? Kita dengerin tadi Buti mau bawa
Apa pengembara TikTok? Emang betul? Emang udah dilaporkan? Apa gimana? Saya pengen tahu informasi. Alah, Iya ancaman itu doang. kita. Saya mau tahu Iya, informasi. saya hanya apa ingin apa ya menyatukan ini ya, menyatukan dan mengusulkan supaya tidak semua istilahnya teman-teman Oten juga ini enggak, hanya orang-orang tertentu saja kok yang baik-baik Kalau Kadul, biasa kau Kadul tetapi ya dilaporin nggak? Masalah Kau Kadul bukan dilaporin itu. nggak? Masalah bukan itu, apa betul? Kamu tahu beritanya di mana? Kami pengen dengar beritanya aja, berita yang sesungguhnya. Ini kan Iya, simpang sama. siur. Iya, ya coba kamu yang jelas ya orang-orang yang begitu harus dikasih apa namanya, orang banyak, dikasih Pak. pelajaran. Iya, kau yang muslim dikasih juga nggak? Tegur saja kalau salah. Oh, silakan. tegur aja. Kenapa kau nggak tegur aja? Kau yang Kristen. Yang kayak kalian yang menegur masa saya, kalau saya sesama Iyalah, muslim. tegur yang juga tegur. lah. Kau Bono kau. Aduh, Lah, gimana sih lo? iya, gimana? Kau mah berat Kan udah sebelah berarti sering. kau jadi orang. Nggak adil kau. Sebentar dulu. Bono, kemarin tahu kan Pak Amin Wijaya udah masuk ke rum-rum Kristen, udah nukur kita loh. Iya, Kristen saya loh, dia masuk percaya. ke rum-rum. Saya percaya. Iya, Saya percaya Karena kalau rum- Pak Amin, saya percaya kalau Pak ini nih nggak percaya saya nih Pak Kakek Billy ini saya nggak percaya. Tanya yang dipercaya siapa? Kamu apa saya? Kalau Kakek Billy saya sekarang nggak percaya, soalnya ingkar janji dia. Iya, kau tanya aja dulu siapa yang dipercaya. Saya nggak percaya sekarang. Udah bahas yang Kau. lain, coba sebentar ya suruh. Bono, itu kan makanya itu Bono, Pak Amin Wijaya kan udah masuk ke rum-rum Kristen menegur kita. Bagaimana dengan Pak Bono? Berani nggak masuk ke rum-rum busuk untuk menegur Mana mereka? berani dikafirin. Saya mah berani aja. Oleh kau dikafirin ntar. Masalahnya begini Bu ya. Ntar kau dikafirin, janganlah Bono. Ntar kau dikafirin, percaya aja. Di salah satu room, sebut saja room apa ya, sahabat saya depannya R ya. Saya naik ke room. Di situ ada yang depannya R, ada yang depannya S ya. Itu kemudian ada Kristen satu masuk di atas. Dan di atas dan saya lihat si Kristen itu terpojok. Tapi ketika ditanya terpojok sejak kapan Kristen terpojok? Capek deh. bentar nanti dibantah. Ya, terpojok. Tapi saya itu nggak mau seperti itu gitu. Soalnya kenapa? Saya pun sering merasakan bagaimana rasanya kalau sendirian. Kita ditanya kemudian kita baru menjawab sedikit. Siapa yang terpojok? Siapa dulu? Siapa yang terpojok? Iya, Ini siapa ya, yang terpojok? Saya live dikeroyok 5 muslim, brother. Tanya itu sama si Abang Muda. Gua jabanin nama si Rehan juga, Rian tuh. 1 lawan 5. Gua live sendiri. Sekarang kamu lah lawan saya, yuk. Gua jabanin. Ya, yo, gua nanya dulu. Gua nanya dulu. Lu mau tanya apa? 2 arah ya. Gua nanya. Ya, itu sama. Ya udah, gua nanya. Gua nanya dulu ya. Satu-satu. Ya, satu lawan satu ya. Oke. Menurut A6101, tunggu dulu. Menurut anak ini gua ini ya. Ini udah nih. Udah tua, banyak omong. Gua nggak mau lah. Kau takut sama aku. Dia nggak mau, Pak Billy. Dia nggak mau, dia maunya itu sama Kendi. Jadi ya udah sama Kendi. Gue males tau nggak nanya sama orang. Sekarang penggemar TikTok, lu mau tanya apa? Nanti Pak bukan Bilal yang tanya gantian. Tapi aku gitu mau bilang gimana? ya, Saya mau lawan sama kamu 1 lawan 1. TikTok bilang sama itu ya Pak Alwan yang mau melaporkan. Udah jangan jadi apologet dah, jangan gitu. Karena kalau kalian udah melaporkan minta bantuan polisi, artinya kalian udah nggak bisa berapologet. Ini naif sekali, memalukan sekali ketika yang ngelapor itu para apologet ya. Rekam jejak kalian sudah banyak, penghujatan kalian terhadap Kristen itu kayak apa gitu. Ya kalau misalnya yang ngelaporin itu Alwan, terus siapa lagi yang ada di dalam room kemarin itu ya, para apologet muslim, kalau mereka ngelaporin udah bilang sama dia ya, udah nggak usah berapologet lah, malu-maluin ya, itu tanda kalian nggak bisa jawab apa-apa, akhirnya minta bantuan polisi.
Ya sama kayak Betul. polisi sama saya dijolimi, saya nggak bisa Sekarang ngomong saya lagi. Iya, tanya, saya nggak bisa apologet itu jawab. apa emang? Ya tanda kekalahan Saya nggak yang bisa telak jawab. telaknya itu, Apologet itu apa emang? telak-telaknya. Ya nggak bisa Apologet ngomong. emang apa? Hah? Apologet emang apa, Bu? Oh, Apostol. alah Jangan kau. jadi apologet. Capek dah. Kalau buntut-buntutnya Apologet minta apa bantuan sih? Saya nggak tahu Hmm. apologet apa. Ya istilahnya jangan Saya jadi juga nggak tahu. jadi Saya bukan inilah, apologet, saya hamba jangan Tuhan. jadi debater. Kau hamba Tuhan. Saya hamba Hamba. Tuhan, bukan apologet. Tapi apologet itu Hamba artinya Tuhan. dari apostolik, apostol. Iya, kau hamba Tuhan. Iya, betul, Dari betul. apa? Kau kacungnya Tuhan, betul, betul. Udah. Dari etimologi bahasa dan sebagainya itu gimana itu apologet itu, Bu? Ah, kau. Bahas jangan Kita sampai ke ngobrol-ngobrol sono-sono. aja, Bu. Itu nggak masuk ini. Loh, kena gua nanya doang. Bahas kan tuh nggak Al-Quran. boleh. Jadi bahas Al-Quran, Itu bahas kan Al-Quran hal yuk. hal yang santuy-santuy, nggak hal yang Udah, kita mendalam. bahas Al-Quran. Udah. Lihat siapa yang nggak bisa jawab. Ayo. Gua lawan lu, Ogah. Dan sama saya Ogah bukan apa-apa, percuma. Jangan- Udah jelas. jangan- Takut, sama jangan- Pak Tua takut. jangan Dia kamu. bilang tadi Pak Tua. Abah muda aja Sama ngeri Pak lawan Tua gue. takut. Udah, percuma gua nanti gua kalau Kain dong. nanti kalau Kayak gua- mau Aduh, saya mau dengerin sebentar dulu. Saya mau dengerin Bu Uti dulu. Sebentar. Iya, kenapa Bu Uti? Iya sama saya. Iya, Bu Uti. Pasti mau Iya, ngomong apa? sama-sama Bu Uti aja dah. Ya yang lain diam dulu dong. Pusing dengerinnya. Nah, Gua kalau bilang. sama Bu Apalagi gua lawan demen. Bu Uti. Sama Bu Uti gua demen, bener. Bu Uti ini termasuknya bisa diskusi. Mantap. Bisa diskusi. Ya. Ya orang-orang yang agak ini kau bilang bisa diskusi. Iyalah. Udah, Ya. udah, lu mau ngomong apa? Penggemar itu pengen Kalau si kawin. kalau si Nat ini nih. Penggemar itu Si pengen Nathan. kawin. Kalau si Nathan Ya udah lawan Nathan aja, lawan Nathan aja. Udah lawan Nathan aja. dia mah Nathan aja Nathan. dia tim sorak dia mah atau tim sorak sama kalang kabut lawan saya mah. Alah kau. Udah kau menang lawan Nathan aku kasih cepet. Nah, mantap. Ah. Jangan Tan, Tan. hajatan. Tuh. Cepet apa Cepet. nih? Cepet apa nih? 100.000. Ya. Kau bisa Koin jawab. lah. Pendatang Oh, kak. 100.000. Koin mah murah. Cepet Nggak duit. percaya sekali Udah omonganmu. Nathan. Sekali kamu ingkar janji. Nathan lawan dia Nathan. Kasih 3 pertanyaan yang dia nggak bisa jawab langsung. Sekali kamu ingkar janji, kamu Udah. Lagi Lihat aja kamu tanya tahu. Nathan. Gue pernah ingkar janji ya, Tan. Tan. Enggak kan? Tanya Buti, gue pernah ingkar janji Nggak gak? mungkin. Tanya Buti, tanya Buti. Tanya Noni, tanya Nggak Noni. mungkin. Orang Kristen jawab tuh iya. Katakan iya jika iya. Tan, ya Nggak Tan. mungkin bohong. Udah kasih 3 pertanyaan yang nggak bisa dijawab, Tan. Gue kasih cepet juga, Tan, kau. Ada. Ya, gua mah Tapi Buti lihat Buti aja. aja yang Buti. Sama Buti aja percuma. Sama jangan Bu Uti Buti. aja. Nathan Nathan butuh biar data. diskusinya- Bu Nathan butuh data nih. Bu Nathan butuh Biar data nih. biar diskusinya itu apa enggak ribut. Kita Gua dengarnya ambil pusing deh, loh banyak ngomong. Iya, Iya, kayak nih, ini mudah hadis ini palsu. kakek Gua mau berisik gua nih. ambil dari hadis langsung Quran. Kakek berisik. Udah berisik. Dia takut sama gue. Kasihan si Bono, kasihan. Gua takut lu lagi giginya lepas. Gigi gua udah lepas. Kau. Pada mau diskusi atau mau ribut ya? Bingung saya. Takut kena karma dia. Takut kena karma jazab. Yang emang gua takut. Dia sama ajab lu. Allah. Gua ajab lu kena lu bener lu. Bu Uti diatur Bu Uti diatur sama Bono. Iya, Itu semuanya nih Bu. ada moderatornya, terserah aja. Nggak apa-apa, mau Pak Bilal juga nggak apa-apa, terserah aja. Soalnya Jadi 3 saya pilih. lihat Sama ini, Noni boleh, Bono. Kenny boleh, bukan Bilal boleh, Nat boleh. Saya milih Bu Uti aja, Bu Uti. Ya udah, sini, ayo Ya, sini. itu kan dia sendiri. Buti Jadi, lu dia kan lanjut udah ya, ini, yang jangan lanjut kasih ya. lagi dong. Yang butuh data kan Nathan. Lawan Nathan aja. Enggak masalah. Udah. Enggak perlu cari Yang duit di lawan sini. Itu apa Nathan diskusi itu santai kayak- biar itu. Kayak nggak ada perlawanan gitu, kayak angin aja ngegebos gitu nggak ada. Kosong. Aduh, jangan.
Bilang aja lu nggak mampu melawan gua. Astaga. Sok-sokan lagi lu. Oh, Beritas. Oh, Beritas. Astaga. Ya apa-apa Iya, udah. dia Hujan-hujan bikin bisanya cuma pagi-pagi bikin ngekik aja. kacau. Gua dikikir melulu sama dia. Apa? Ya udah apaan? Ya, Bu, ibu yang baik. Kita. Ibu yang baik, apologet itu apa sih, Bu? Apologet. Bahas itu, jangan bahas itu, bahas kitabnya Al-Quran aja. Kita mau ngobrol santai lah, santai-santai dulu Udah lah. yang lain sebentar dulu, yang lain mute dulu ya. Kayak langsung, aduh, kayak perang Yang di- Rusia Ukraina. Jangan, kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Udah yang ini aja, yang esensi. Ya silakan. Enggak, saya pengen tahu saya mau aja. nanya lah Emang sama apologet itu pengembara apa sih, Bu? TikTok. Nah, saya mau nanya sama pengembara TikTok. Nah, kan itu kan kemarin kan si Tristan kan dia membawa narasi dari Muslim ke dari Al-Quran ke Alkitab. Ya dia Apa nanya, itu? ya, Alkitab itu nggak mungkin lah ini buatan Tuhan, nggak mungkin firman Tuhan ya, karena membuka aib para rasul dan para nabi ya. Masa iya itu Alkitab katanya, masa Sulaiman katanya, masa Sulaiman dibilangnya istrinya banyak gitu kan. Masa Sulaiman dibilangnya dia kawin banyak gitu. Masa si Yang Daud Nabi Nuh, yang sama anak-anaknya itu juga. Yang sama anak-anaknya itu. Masa bilang dia berzina. Nabi Nuh, Lot, gak ada Nabi Nuh. Sebentar. Oke, ya terserah. Jelas katanya Terserah. jelas ini bukan ininya manusia, ini karangan manusia, ini jelas ini palsu, ayat firman Tuhan palsu. Ya kan dia bisa begitu karena dia berpikir dalam kitabnya sendiri. Ya di kitab kalian itu kan nabi itu begitu dikultuskan. Nah, kalau di kami kan enggak gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa sih di tempat kamu nabi itu kultus banget, bahkan kalau mau dilihat-lihat ya, kalau kita perhatikan sebetulnya yang kalian puji, kalian sembah itu sebetulnya nabi gitu loh. Ya, ini pertanyaan saya, kenapa bisa begitu? Ya, karena di dalam Lukas 6 ayat 26 Lukas 6 ayat 2 Ya, apa lagi nih si Noni? Ya, kenapa lagi nih si Noni? Kenapa saya dinonaktifkan ini di TikToknya? Ya, sebentar kita balik ya di TikToknya Noni ya. Kenapa? Ya mungkin dia itu kali ya. Sepertinya dia lepas ya, Bapak Ibu ya. Mbak Noni lepas ya? Mbak Noni lepas ya? Lepas atau gimana? Lagi mental. Iya, Baik lagi ya. mental ya. Jaringannya kenapa ya? Baik karena hujan. Iya. Mana itu sebononya? Buti, naik lagi Iya, Buti. saya naik. Iya. Iya, jadi itu si Bononya iya mental ya, saya pikir. Tapi Udah saya undang Buti. Oh, udah undang ya. Tapi di situ ditulisnya gitu kan. Kebon. Iya, Mbak Bono aja. Jadi pertanyaan saya gitu kan, kenapa sih ya Nabi di tempat Anda begitu dikultuskan gitu loh ya. Kenapa seperti itu? Karena di kitab kami ya Nabi di dalam Lukas ya kita bisa baca Lukas 6 ayat 26 Yesus mengatakan, celakalah kamu ya apabila semua orang memuji-muji kamu gitu kan. Sebab dengan demikian juga telah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu. Ya, jadi kalau di kitab kami gitu kan, di kitab kami itu nabi-nabi palsu itu adalah yang dipuji-puji, yang disembah, bahkan yang dikultuskan. Itu sudah identik sekali. Nah, sekarang bagaimana Anda menjawab di tempat kamu ya, karena jelas Nabi Muhammad kan begitu dipuji. Sekarang Anda menjawab kami ya. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad kan dia adalah seorang rasul, tetapi kan perlakuannya lebih daripada seorang rasul, jauh sekali bahkan setara dengan Tuhannya. Kenapa sih bisa begitu gitu? Tolong dijawab.
Ayo, bisa nggak menjawab? Bingung kan? Bingung. Bingung, kamu bingung pasti dah. Jadi gini Bu Uti, yang pertama saya mau bilang adalah apa yang dikatakan Kristen itu jangan seolah-olah kita itu adalah mewakili seluruh umat Muslim maupun seluruh umat seluruh apologet lah sifatnya, ibaratnya apologet Islam yang di rum perdebatan ini ya. Saya juga enggak, artinya walaupun ada seperti itu saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Terus yang kedua tentang kita menghormati nabi-nabi ya jelas, karena bagaimanapun ya nabi-nabi itu adalah para nabi itu adalah para utusan Tuhan di dalam keimanan kami ya, bukan utusan-utusan Tuhan yang mereka diberi kelebihan, mereka dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah untuk menerima apa sih namanya wahyu ataupun apapun itu yang dari Allah, ya sudah pasti orang bagi kami itu ya namanya orang pilihan ya. Oh, gitu ya. Jadi hanyalah karena harus dimuliakan gitu. Nah, sekarang dasarnya seorang nabi harus dikultuskan itu seperti apa? Memuliakan ini kan, dimuliakan ini Beda. Saya nggak bilang dikultuskan, Bu. Tapi dikultuskan loh. Dikultuskan itu lebih pada apa ya? Jadi apapun yang apapun yang dilakukan sudah pasti benar gitu kan, sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Jadi bahkan dipuja-puji berlebihan gitu. Kan iya, begitu. makanya kan Kalau ini ya kan enggak Bu, enggak sampai gitu. Kita memuliakan, artinya kita sesama Muslim pun bahkan mungkin yang non Muslim sekalipun gitu, kita tidak boleh juga untuk membicarakan aib ya. Kita menyebutnya di kita itu aib, membicarakan aib saudaranya. Jadi hal-hal yang negatif, yang jelek itu kita sangat tidak dianjurkan untuk dibicarakan begitu Bu. Iya, masalahnya bukan ini pertanyaan saya. Kenapa Nabi ya Muslim kan mengatakan ya bahwa itu Nabi Muhammad itu memang adalah seorang Rasul ya. Tetapi kan kalian nggak bisa menjawab saya ya. Bagaimana mungkin ada Rasul yang kedudukannya sama persis dengan Tuhannya ya. Saya baca nih di Sahih Muslim banyak banget ya. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Ya bahkan dikatakan di sini, tadi saya baca ya bahwa Allah dan Rasulnya itu maha tahu ya. Mana tadi ya? Wah gila juga kalau dikatakan mana ya. Aduh, di mana Bu? Ya Allah dan Rasulnya maha tahu tadi katanya. Waduh. Iya Bu, di mana Bu? Bentar. Di mana Bu? Kasih tahu Bu. Bentar mana ya? Ini saya ambil tadi barusan saya baca sih. Ya, silakan Bu. Kita lihat silat bareng-bareng Bu. Ini ya di dalam ini apa nih tante ya? Ini Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Buset dah. Ya dikeluarkan oleh Bukhari 7447 dan lafaz ini miliknya dan dari Sahih Muslim 1679. Dari Abu Bakrah, dari Nabi bersabda, sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan suci. 3 diantaranya berturut-turut. Zulkadah, Zulhijjah dan Muharram, dan keempatnya ialah bulan Rajab Mudar yang jatuh antara Jumada dan Saban bulan. Apakah saat ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah ya kan, umatnya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ya.
Jadi kedudukan Allah dan Rasul itu maha tahu, ya. Allah itu kan maha tahu, ya. Beliau diam sehingga kami menyangka bahwa beliau akan memberikan nama lain selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau berkata, bukan ibu dari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya kan? Beliau diam, ya. Jadi satu, ya, Allah dan Rasulnya maha tahu, ya. Lalu yang kedua, Allah dan Rasulnya pembuat ketetapan. Kalau itu kan ada di ini, ya, sudah sering saya bahas itu, ya. Membuat ketetapan. Apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, tidak ini, ya, tidak ada yang mungkin ininya. Allah dan Rasulnya pembuat ketetapan gitu. Nah, satu lagi, ya. Kalian tidak dipandang beriman jika kalian lebih mencintai saudara kalian, anak kalian, ibu kalian lebih daripada mencintai Nabi. Nah ini kan jadi setara loh. Allah dan Rasulnya maha tahu, Allah dan Rasulnya pembuat ketetapan, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, ya. Mendurhakai Rasul, Yang terakhir tadi Bu, saya tertarik Bu, pas saya pengen lihat itu yang hadis yang terakhir Bu. Apa tuh? Yang tadi dikatakan lebih mencintai apa tadi saudara, lebih mencintai anak istri, apa tadi tuh? Coba yang itu Bu. Itu apa yang itu? Terbuka, ya. Iya, saya buka, ya. Ini saya buka nih, ya. Sebentar saya ambil. Ya. Kalian tidak dipandang beriman kalau kalian lebih mencintai anak kalian, ibu kalian, saudara kalian lebih daripada mencintai Rasul. Wah, gila, ya. Ini fatal loh ngomong kayak gini kalau di tempat kami, ya, karena tempat kami itu hukumnya kasih hilang sebentar, ya. Iya, sebentar lagi saya buka sumbernya Bu. Itu dibuka, sambil saya buka saya ngomong, diam aja gitu, ya. Itu di tempat kami. Bu, Ibu jangan ngomong fatal dulu, Ibu kasih tahu sumbernya dulu, baru kita bahas. Nih, kasih bukain, aku baca nih. Lagi dibuka perkataan Muhammad, ya, sebentar, aduh, mana dia, ya. Tungguin. Ya, sebentar nih. Allah dan Rasulnya berjanji. Oh, sebentar, satu lagi, ya. Itu ada Allah dan Rasulnya berjanji, ya. Jangan-jangan robek lagi nih buku saya. Sabar, ya. Ini soalnya saya catat. Saya kalau lihat di itunya, sabar. Allah pencipta khalifah neraka. Sebentar, mana dia nih? Nih. Penggal kepala adalah setan, ya. Amal ibadah. Nah, ini dia, ya. Di dalam Sahih Muslim 169 nih saya buka, ya. Sahih Muslim. Sebentar Bu. Sahih Muslim berapa? 169. Cuma masalahnya, ya. Masalahnya nih, ya, masalahnya saya dari buku kan penomoran di buku sama yang di Google kan beda. Nih saya dari buku, ya, 169, ya. Saya dari buku, ya. Nih buku saya nih, saya unjukin buku saya, buku hadis Muslim. Betul, ini saya buka. Ini udah lepas lagi covernya nih. Bolak-balik nih, ya. Nih 169. Ya, mencintai. Ini saya baca aja, ya. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, orang dari kalian tidak orang banyak dan semua orang. Nah, tetapi di dalam An-Nisa 80 dikatakan gini, ya. Dikatakan An-Nisa 80, barang siapa Rasul itu Allah. Nah, ini kan artinya benar, kan? Di sini tentang itu Bu, beda nih, beramal gitu sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di hari seorang laki-laki dalam keadaan mumin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari sedang laki-laki dalam keadaan mumin, lalu kafir di pagi harinya. Ini bentar dulu, bentar. Itu bentar.
Setiap orang Ya, diriwayat dari setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku mencintai Rasul, gitu aja. Mencintai Rasul, beriman gitu. setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman, apalagi? Iya, tidak dianggap bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih mencintai Rasul lebih dari anaknya, ibunya gitu. Lebih Ya, dari kamu cara nyarinya gimana? Ibunya. Oke. Ya. Nah. Nih ada Ustadz ini, mungkin bisa lebih ini lagi nih. Tapi saya lagi nyari juga sih di laptop nih. Ini saya dari buku nih, buku Sahih Muslim ini saya catat di mana ya? Kemarin saya udah catat ya, itu satu nih. Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Itu kalau di Google ada ini. Bentar, di Google itu ayat berapa itu Pak? Di Google dia nomor berapa? Supaya saya bisa cari juga. Di Google itu nomor berapa? Bentar dulu. Dia enggak nomornya mana ini ya? Ini beda soalnya. Oke, saya jawab. Boleh. Yang di boleh. Bentar, keabsahannya. Kalau di Google itu ditaruh di nomor berapa itu, Pak? Soalnya beda dengan yang di nomor di Google dengan yang di buku. Beda, Kebetulan Pak. yang saya buka enggak ada nomornya, Bu. Ya, elah. Ya udah, tapi enggak ada nomornya. Ya, ada ayatnya ya. Saya nggak bohong ya, ada ayatnya. Itu cuma disimpulkan, tetapi ayat aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang banyak, dan semua orang. Nah, silakan. Ya, silakan. Kalau ini Pak Ustadz, saya ada Pak Ustadz, jadi saya ingin yang mungkin lebih kompeten ya menjawabnya. Kalau nggak ada Pak Ustadz, mas saya jawab. Jadi setiap ada kata-kata Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya, itu adalah mengapa ada seseorang ataupun umat Nabi yang mengatakan seperti itu, karena yang memiliki otoritas untuk menjawab setiap hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tertera di sisi Allah itu adalah selain Allah adalah Rasulullah, karena Rasulullah Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Begitu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu. Seperti saya berikan ilustrasi ketika hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan negeri kita. Ya, tidak mungkin semua orang tahu, paling Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ketika saya ditanya, bagaimana nih terkait dengan persoalan pemerintah kita, Ustadz? Ya, mungkin dan Pak Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang tahu. Bukan berarti mereka berdua adalah satu, tetapi hanya mereka berdua mungkin yang memiliki otoritas untuk menjelaskan hal itu. Seperti itu kira-kira. Kalau pikir saya ya Pak ya, itu bertentangan Pak ya, karena Bapak mengatakan tadi ya, itu bukan berarti karena mereka memberi otoritas ya, bukan berarti satu. Tetapi kan di dalam Al-Quran, Al-Ahzab 36 itu ya, Al-Ahzab nomor 36 ya, dikatakan juga bahwa yang membuat ketetapan pada mulanya itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya, maaf nih, lepas lagi dari TikToknya, lepas Mbak Noninya. Ini mungkin dia punya sinyal ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi tadi kan dia mengatakan ya, Pak ini Ustadz Azam nih ya, dia mengatakan itu sama seperti seorang presiden dengan bawahannya ya. Tetapi masalahnya ya, kenapa di dalam Quran itu Nabi Muhammad, mereka mengatakan memang hanyalah utusan ya, tetapi perlakuannya sama persis. Tadi ya kan kita udah baca ya di hadis ya, bahwa Allah dan Rasulnya maha tahu gitu kan. Lalu yang kedua, Allah dan Rasulnya harus mencintai Rasul lebih daripada saudara, ibunya, bapaknya, anaknya gitu kan. Lalu tadi Pak Azam mengatakan bahwa gitu kan, Pak Azam mengatakan itu bukan berarti bahwa, dia bilang bukan berarti bahwa
presiden memberikan itu kan ketetapan bawahannya hanya menjalankannya, tetapi dia salah lagi ya. Al-Ahzab 36 ayat 29 kalau nggak salah itu ya Bapak Ibu ya, saya buka ya. Itu Allah dan Rasulnya memberikan ketetapan. Nah ini kan mereka berkontradiksi teman-teman ya. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi deh ya, karena memang kedua nama ini begitu krusial ya. Nah di dalam ketika sholawat Nabi juga kan kalau kita lihat ya, sholawat Nabi itu kalau itu kan merupakan perdebatan ya. Nah ini di dalam Al-Ahzab ya 36 perdebatan katanya sholawat Nabi itu adalah gitu kan. Sholawat Nabi itu adalah memuji-muji Tuhan, memuji-muji Rasul gitu kan. Tetapi sih kalau kita mau baca ya, saya baca nih ya Bapak Ibu ya, saya baca di dalam pernyataan orang Arab sendiri ya. Ini Arab adalah seorang profesor Arab yang seperti teman-teman udah tahu ya kalau ngikutin saya baca dari pernyataan Anisoroh gitu kan. Dia adalah seorang profesor yang ini orang Arab langsung, jadi dia tahu banget apa itu arti kata yusaluna gitu kan. Yusaluna itu bukan seperti Muslim yang mengatakan bahwa sholawat Nabi itu artinya memuji-muji Nabi ya. Allah memerintahkan untuk memuji-muji Nabi gitu. Ya mereka mengatakannya dipuji-puji ya. Tetapi sih yang sebetulnya nih saya hanya membaca ya, nanti saya akan bukakan. Saya ini ya, saya bacakan sebentar, saya buka dulu ya. Ya arti sholawat Nabi itu apa gitu ya. Sholawat misteri sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu sebetulnya Allah, tengoklah Allah dan malaikat berdoa untuk Nabi katanya teman-teman ya. Nih ya, jadi nih ya sebetulnya begitu ya. Tapi ini saya baca buku ya, mereka menyangkalinya ya udahlah fine lah gitu ya. Berdasarkan sangkalan-sangkalan mereka, saya fine aja, ngikutin aja. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena saya nggak ngerti bahasa Arab gitu. Keinian saya, kelemahan saya adalah karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Coba kalau saya ngerti ya. Nah ini ya, jadi saya terima aja ketika mereka mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah memuji-muji Nabi. Nah coba saya lihatkan ini ya teman-temannya, ini dia nih. Ya ini bukunya nih. Nah ini ya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini bacaan ini dari apa ini ya, nanti saya bacakan ya. Nih misteri sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ini terputus ya Bapak Ibu di TikTok ya. Jadi saya ini dulu sebentar di sini. Ya misteri sallallahu alaihi wasallam. Nanti mungkin Noni masuk lagi, saya coba lagi ya. Mungkin dia kirim lagi ke saya. Ya coba ya. Nanti kita cari ya. Sebelum dilanjutkan, kita terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian istilah. Oh gini, supaya Bapak Ibu bisa lihat saya ininya di HP ya. Nanti saya masuk dulu. Aduh, tapi ribet lah ya. Udah ini aja. Sebelum dilanjutkan, kita terlebih dahulu menjelaskan pengertian SAW. Kata yang tidak jelas ini diterima oleh Muslim sebagai singkatan yang berarti damai ada padanya. Ya kan? Ungkapan itu diucapkan dan dituliskan dengan penuh hormat setelah menyebut nama Muhammad. Walaupun kata-kata itu merupakan ungkapan bahasa Arab, nyata benar bahwa terjemahannya tidak benar atau hanya separuh yang benar. Ungkapan Arabnya ialah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata ini muncul dalam teks Quran dan arti harafiahnya adalah tengoklah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi. Nah, ya. Oh, engkau yang percaya, berdoalah untuk dia dan hormati dia dengan damai. Nah, itu teman-teman ya. Ya ini ayat ini ya menjadikan perdebatan antara saya dengan yang mereka mengatakan itu bukan berdoa gitu kan. Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi. Ya, tetapi saya lebih memegang ini ya dari pendapat orang Arab itu sendiri ya. Seorang akan benar-benar tersinggung ya, saya lanjutkan bacanya. Seseorang akan benar-benar tersinggung jika mengetahui terjemahan harafiah yang sesungguhnya, ya kan? Ya, kenapa Muslim menyembunyikan arti sebenarnya SAW Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah karena penjelasan dalam bahasa Arabnya memalukan, ya, oleh karena bertentangan dengan ajaran Muslim, ya kan? Bagaimana mungkin Allah seharusnya berdoa kepada Muhammad dan memberi salam kepadanya? Berdoa ke Allah, jika dia berdoa, kepada siapa dia berdoa?
Apakah kalimat ini tidak bertentangan dengan teologi Muslim yang mengajarkan bahwa berdoa itu hanya kepada Allah dan Allah tidak pernah berdoa kepada siapapun? Atau apakah Allah itu tidak berdoa kepada makhluk lain kecuali Muhammad? Nah kan, Rasul Allah itu. Ketidakjelasan ungkapan Islam yang populer itu cukup membingungkan dan tak terpecahkan. Ya, tetapi masalahnya ya karena mereka nggak terima ya Bapak Ibu, mereka mengatakan bahwa ini adalah Allah dan Rasulnya memuji-muji. Nah, tetapi dengan mereka memberikan dalil bahwa ya Allah memuji-muji nabinya, ini telak banget dengan ayat kita ya teman-teman. Yesus sudah mengklarifikasikan, coba kita buka ya di Alkitab Sabda ya teman-teman ya. Kalau yang semua orang, ini kan jelas semuanya memuji-muji. Nih lihat ya, kita buka di Alkitab Sabda. Nah, kalau itu benar Allah berdoa kepada Muhammad, ya itu mereka harus kasih jawaban ya. Dan jawaban mereka nggak mungkin itu berdoa, itu tidak mungkin ya. Kalau dia berdoa kepada Muhammad artinya ya ada dua Tuhan ya kan. Artinya kata kami di situ ya jelas itu adalah adalah Allah, Nabi Muhammad dan Jibril gitu kan. Tetapi Bapak Ibu ya ininya saya ya perdebatan saya dengan Pak siapa? Kalau dengan Pak Pak Dani itu bukan berdebat ya, dialog ya. Pak Dani dengan tulus loh mengaku, iya betul kami di situ adalah Allah, Nabi dan Rasul katanya gitu ya kan. Dia mengatakan ya Rasul, Allah dan Jibril katanya gitu. Ya, jadi kami di situ. Nah, kalau di sini coba kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 26 kalau nggak salah ya. Saya jangan lupa terus saya nih. 16 ayat 26. Aduh, kok dia lepas sih, nggak mau nih. Kejadian. Saya buka di ini aja ya. Saya buka di HP saya aja lah. Nih, saya unjukin ya Bapak Ibu. Ya, jadi si Noni belum balik lagi ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita ntar Nani balik lagi. Lukas 16. Nah, ayat 26. Oh, Lukas 16 ayat 26. Oh, bukan Lukas 6 ayat 16. Coba kita lihat lagi ya. Lukas 6 di sini kali ya, ayat 26. Bukan 16 ya. Ah iya, Lukas 6 ya Bapak Ibu ya. Nih saya tunjukkan saja kepada Bapak Ibu ya. Nih ya. Ya, jadi kalau misalnya ada ayat seperti itu ya justru kena lagi mereka. Jadi mereka mundur kena, maju kena. Kasihan delu gitu kan. Ya, ya teman-teman ya, saya unjukin ya. Saya hari ini saya ya, celakalah nih ya teman-teman ya, celakalah apabila orang-orang memuji-muji kamu gitu kan. Sebab ya jika semua orang memuji kamu karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu ya. Ini jelas. Nah, ketika saya pakai ayat ini mereka kelojotan lagi teman-teman ya. Jadi maju kena, mundur kena. Ya, ketika dikatakan sallallahu alaihi wasallam itu adalah memuji-muji nabi. Nah, itu kan enggak bisa masa nabi, masa Allah memuji-muji satu antara semuanya memuji-muji. Lah memang kekuatan rasulnya itu dari siapa gitu kan? Seolah-olah ya semua yang dimiliki rasul itu bukan dari Allah ya kan? Saya kalau semuanya dari saya nggak memuji-muji. Anak saya pakai baju bagus, saya nggak puji-puji karena itu hasil kerja saya yang beliin dia baju gitu kan. Tapi kalau dari orang lain yang bukan beliin dia baju, baju kamu bagus banget gitu kan, karena bukan dia yang beliin ya kan. Nah, kalau itu misalnya dari Tuhan, kehebatannya dari Tuhan, dari Allah, ngapain Allah memuji-muji? Bahkan malaikat pun memuji-muji, soalnya seolah-olah kelebihan dari Nabi Muhammad itu milik orang lain, berasal dari yang lain gitu kan. Ini juga nggak masuk logika gitu teman-teman ya. Itu dia. Ya saya coba balik lagi ya. Tadi awalnya kita bicara mengenai apa tadi? Ya, ada laporan ya. Nanti saya telusuri ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu Bapak Ibu lihat di saya punya channel itu kan, kemarin saya coba saya juga live kan itu ya. Nanti saya ini lagi, tadi saya private kan, tapi saya pikir ya udahlah buka aja gitu kan. Saya live kan itu memang perdebatannya sengit banget ya. Sofiatul orangnya nggak mau, kalau dia gigih banget ya.
dia bilang begitu ya begitu, nggak bisa kendor gitu. Jadi akhirnya rame ya, ada berita lapor dan melaporkan gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya, lucu banget kalau para apologet melaporkan ketika kalah debat kok melaporkan ya. Nah ini kita buka lagi ya, coba dari Noni ya tadi. Wah ini tadi seru nih, cuma sayangnya Noni itu ya lepas terus karena mungkin dia itu apa Noni official ya. Sebentar Bapak Ibu. Aduh, oh dia nggak itu lagi. Dia nggak nge-live lagi deh. Dia nggak nge-live lagi Bapak Ibu. Ya itu dia ya. Saya nggak bisa banyak-banyak ini juga ya. Jadi sallallahu ini saya bacakan sekali lagi ya. Misteri sallallahu atau saya bacakan lagi ya pendapat dari ini ya. Inilah dia misteri sallallahu alaihi wasallam menurut menurut perkataan dari orang Arab langsung ya, Anisoroh. Saya bacakan sekali lagi. Sebelum dilanjutkan, kita terlebih dahulu harus menjelaskan ya pengertian istilah SAW. Kata yang tidak jelas ini diterima oleh Muslim sebagai singkatan yang berarti damai ada padanya. Ungkapan itu diucapkan dan dituliskan dengan penuh hormat setelah menyebut nama Muhammad. Walaupun kata-kata itu merupakan ungkapan bahasa Arab. Nyata benar bahwa terjemahannya tidak benar atau hanya separuh yang benar. Ungkapan Arabnya ialah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata itu muncul dalam teks Quran dan arti harafiahnya adalah, nah itu ya, tengoklah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi. Nah itu dia teman-teman ya. Itu dia ya. Tetapi ya gitulah ya, terima saja karena ya itu mereka ngotot. Ya, kita nggak bisa memaksakan ayat orang. Nah, tetapi ya sekali lagi saya bilang tadi, ketika mereka ngotot ya mengalihkan menjadi memuji-muji, itu pun mentok gitu teman-teman ya. Itu pun mentok ya, kalang kabut lagi. Karena jelas ketika mereka mengaku bahwa nabinya dipuji-puji, Alkitab telah mengindikasikan yang kayak gitu adalah nabi-nabi palsu ya. Jadi maju kena, mundur kena ya, naik ke atas kejedot ya, turun ke bawah jumpalitan nyungsep. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini lagi saya bacakan lagi ya. Nih ya, ini pendapat ya. Nah ini pendapat dari Anisoroh. Nah ini ya pendapatnya ya. Dia mengatakan gini ya, sifat utama orang Arab purba, ini kan karena dia orang Arab ya Bapak Ibu ya, dia orang Arab langsung. Nih ya, ini kita baca lagi ya, saya unjukkan nih ya. Ini saya membaca yang ini Bapak Ibu. Nih ya. Ya lihat judulnya ya. Judulnya ya. Nah, ya. Dia bilang gini, sifat utama orang Arab purba ialah memuja dirinya sendiri dengan keangkuhan yang sulit dipahami, ya. Mereka tidak pernah merasa lelah merenungkan dan menyombongkan kesempurnaan dirinya. Muhammad adalah rasul yang tepat untuk memenangkan suku bangsa yang demikian itu, ya kan? Bangsa Arab merasa bangga dengan bahasanya. Muhammad mengumumkannya sebagai bahasa ilahi, ya kan? Dengan bahasa itulah ketetapan-ketetapan Allah dituliskan untuk selama-lamanya. Bangsa Arab merasa bangga melakukan tradisi dan adat istiadat gurung pasir seperti pembunuhan, perang buas, perbudakan, poligami, dan pergundikan. Muhammad mengingatkan bahwa semua kebiasaan itu adalah materai persetujuan dari Allah. Bangsa Arab membanggakan diri akan kesucian kota Mekah. Muhammad menegaskan sebagai satu-satunya pintu gerbang bagi orang untuk memasuki sorga. Dengan kata lain, dia membawa bangsa Arab sama sebagaimana adanya, serta menyatakan bahwa semua yang mereka perbuat adalah sangat baik dan tidak akan dirubah. Wahyu itu membuat mereka menjadi sombong, tapi hal itu menegaskan hukuman kepada mereka akan adanya barbanisme yang tidak henti-hentinya. Keadaan mereka sekarang ini sama saja dengan keadaan mereka pada masa Muhammad dahulu. Ya, keadaan seperti sekarang ini merupakan bukti bahwa agama Islam tidak mampu mengangkat bangsa itu ke taraf yang lebih tinggi. Nah, itu dia ya. Luar biasa nih pernyataan dari siapa? Dari Pak Anisoroh ya. Nah, ini dia menulis ya.
gurun pasir dan unta dan kuda-kuda. Suku Arab Bedoin adalah ahli-ahli perang gurun pasir. Mereka menjebak musuh-musuh mereka dalam badai pasir dan sungai-sungai kering. Walaupun mereka terlibat dalam sedikit pertempuran, kemenangan mereka sangat menentukan. Peperangan di Yarmuk yang dipimpin oleh Saladin pada waktu badai pasir lebih menguntungkan pihak Muslim karena mereka lebih memahami padang pasir daripada pasukan-pasukan perang salib. Nah, itu dia. Ya. Nih ya, lalu apalagi Bapak Ibu ya. Ya, hancurnya penyembahan berhala. Nah, ini dia. Suku-suku Arab makin bertambah gelisah. Praktek-praktek kekafiran mereka tidak pernah dapat memuaskan kerinduan di dalam hati. Keberadaan 350 berhala-berhala menambah kelaparan mereka akan kebenaran. Pemikiran akan adanya satu pencipta yang maha kuasa memenuhi khayalan mereka. Inilah yang membuat ajaran Muhammad menjadi sangat menarik. Nah, itu ya. Ya, nih. Ya, Bapak Ibu, lalu pertanyaannya kenapa itu Rasul Paulus, ya kan? Rasul Paulus itu begitu di apa Bapak Ibu? Rasul Paulus begitu begitu disalah-salahkan ya. Ini ternyata penulisan dari Anisoroh ya, dia mengatakan begini ya. Karena ini mereka membaca, hampir semua dari orang Muslim mereka membaca buku Anisoroh ya, buku kitabnya bukan Anisoroh, buku Injil Barnabas ini ya. Dikatakan di sini Injil palsu Barnabas, salah satu sumber yang disukai oleh Muslim untuk mendukung pandangan-pandangan yang salah tentang Kristus dan kitab suci Alkitab ialah Injil palsu Barnabas. Karena pentingnya buku itu sebagai alat Muslim, maka kita harus menyelidiki kejujuran dan tuntutannya. Ya, kita buka ya, nih dia ayatnya. Bapak Ibu saya baca semua aja nih ya, nih dari sini ya. Ya, dari sini mereka itu mendapatkan ide tentang siapa itu Paulus berdasarkan dari kitab yang mereka baca, yaitu Injil Barnabas. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dia mengatakan gini ya, riwayat Injil palsu Barnabas ya. Nama Barnabas pertama kali didapati dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Dia seorang Yahudi Siprus, suku Lewi, teman serta penyongkong Saul dari Tarsus. Satu-satunya naskah Injil palsu yang dikaitkan secara tradisional kepada namanya yang ada saat ini ialah salinan terbitan abad ke-18 dalam bahasa Italia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau menyebut sebuah salinan asli dalam bahasa Arab. Lagi pula tidak ada bukti untuk mendukung pendapat bahwa terdapat Injil Barnabas yang asli, ya kan? Barnabas disebut dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dengan nama Yusuf. Dia menjual ladangnya dan hasil penjualannya diberikan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kebaikannya mendorong mereka untuk menamakannya Barnabas yang berarti anak penghiburan. Di dalam buku Injil palsu tersebut, penulisnya membuat kesalahan besar dengan memberikan kesan bahwa nama Barnabas diberikan kepadanya oleh Yesus dan dia adalah termasuk salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Mereka sering kali mengatakan bahwa Barnabas itu adalah murid Tuhan Yesus ya. Ini pengakuan Ibu Din ya. Ibu Din itu Udin itu dia bilang Barnabas itu murid Tuhan Yesus katanya gitu ya. Ya karena apa? Karena baca dari buku Injil Barnabas. Sedangkan di Matius 10 kita baca ya, nama Barnabas itu tidak ada di dalam cakupan ke-12 murid Yesus ya. Barnabas bukan murid Tuhan Yesus ya. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul diberitahukan bahwa gereja-gereja di Yerusalem enggan menerima Saul dari Tarsus, seorang yang percaya yang jujur. Karena dia termasuk terkenal sebagai penyiksa orang Kristen sebelum pertobatannya. Nah gitu ya. Kemudian Barnabas menjemput dia dan membawa dia atau Saul kepada para rasul. Ia menceritakan bagaimana dia telah melihat Tuhan dan di dalam perjalanan dia telah berbicara dengannya serta cara dia berkhotbah dengan berani di Damaskus di dalam nama Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul, Barnabas adalah teman Paulus. Namun dalam buku Barnabas dia adalah musuh besar Paulus, ya kan? Lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 6. Ya kan? Salah satu peristiwa yang paling menarik adalah dalam penginjilan bersama Barnabas dan Paulus yang disebut kembali di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2.
Penulis Injil palsu itu mengatakan bahwa ajaran Paulus mengenai Yesus sebagai anak Allah serta pemaksaannya agar orang-orang bukan Yahudi disunat sangat ditentang Barnabas. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul diungkapkan sebaliknya, ya kan? Ya, lalu dikatakan gini, popularitas Injil palsu itu di kalangan Muslim. Nah, ini dia. Injil palsu Barnabas yang beredar di antara orang-orang Muslim sangat populer karena satu, ya, meniadakan kekristenan sesuai ajaran Paulus, ya kan. Dua, ya kan, Yesus dari Injil palsu tersebut menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Dan tiga, Yesusnya Injil palsu meramalkan kedatangan Muhammad. Nah, itu dia, ya. Kenapa mereka begitu sangat-sangat ngotot, ya, Bapak Ibu, bahwa ada Muhammad di dalam Injil kita nubuatnya, ya. Ini dia, ya. Dikatakan, ya. Satu, saya baca lagi, meniadakan kekristenan sesuai ajaran Paulus. Lalu dua, Yesus dari Injil palsu tersebut menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Nah, itu dia. Ya, dan yang ketiga, Yesusnya Injil palsu meramalkan kedatangan Muhammad. Tetapi dokumen ini memang hasil pemalsuan abad ke-18. Kristen dan Muslim seharusnya menolak Injil itu karena menyangkal Alkitab maupun Al-Quran. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius 16 ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia atau Yesus Mesias karena belum waktunya diungkapkan. Nah, itu ya. Ya, Al-Quran menyatakan dengan tegas dalam surat Ali Imran 4 ayat 3 ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Isa Al-Masih, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan salah seorang dari antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Gitu kata mereka, ya. Lalu Paus Galasius dan Injil palsu Barnabas, ya. Hampir 5 abad setelah Barnabas asli meninggal dunia, Injil palsu Barnabas disebut-sebut oleh Paus Gelasius I tahun 492 sampai 496 Masehi. Karena ajaran sesatnya Injil palsu tersebut, Paus Gelasius melarang umat Kristen membacanya. Buku itu aslinya adalah sesuai, ya sekali lagi, buku itu aslinya adalah sesuai dengan ajaran Gnostik yang menyangkal keilahian dan penjelmaan Kristus. Buku ini mungkin telah jatuh ke tangan Muhammad dan memberikan dia bahan yang tidak benar dan kesalahan menyolok tentang pemberitaan Kristus dalam Quran. Ya, di luar pemberitaan Alkitab, tidak ada yang diketahui tentang apa yang terjadi kepada Barnabas asli, kecuali tradisi yang mengatakan bahwa dia kemudian hari mengajar di Alexandria dan Roma. Masih ada yang mengagetkan lagi, yakni masih adanya buku apokrif lain yang bernama Epistle of Barnabas dan diakui berasal dari Alexandria. Buku apokrif ini adalah lain dengan Injil palsu Barnabas yang isinya banyak disadur oleh kawan-kawan Muslim. Nah, itu ya. Itu dia. Ya, salinan abad ke-18 adalah pemalsuan, ya. Dalam abad ke-18, sebuah salinan Injil palsu Barnabas muncul dalam bahasa Italia. Ini benar-benar palsu karena mengutip ayat-ayat dari Quran yang sudah barang tentu diterbitkan abad ke-7, bukan abad pertama. Penulis kelihatannya mengenal buku itu beserta ajaran-ajaran sesatnya yang dilarang oleh Paus Gelasius. Penulis buku palsu itu juga mengutip kalimat-kalimat Divine Comedy atau komedi ilahi, karangan Dante yang ditulis pada abad ke-13, ya kan? Walaupun Injil palsu Barnabas ditulis sebagai Injil Islam, ya kan, yang benar, yang menyuguhkan kehidupan Kristus sebagaimana Isa di dalam Quran dan bukan sebagai Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki integritas intelektual tidak akan menerimanya dan menganggapnya sebagai suatu pemalsuan semata-mata. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi karena saya sudah lepas, coba saya lihat lagi ya. Kita kembali lagi ya, kita bahas lagi itu tadi ya. Tadi Mbak Noni mungkin dia masih buka lagi ya. Tadi itu dari TikTok lepas ya. Mungkin dia punya sinyal nggak bagus atau bagaimana. Coba kita cari lagi ya. Noni official, apa dia masih live? Oh, dia nggak live ya teman-teman. Oh, dia nggak live lagi teman-teman.
dia nggak live lagi ya. Ya, kalau atau mungkin teman-teman pedofil kayak Dan kalian itu ya, menunjukkan menganut ajaran nabi agama. pedofilnya. Saya kasih tahu kamu ajaran Yesus ya. Barang siapa menyesatkan anak kecil, melecehkan anak kecil, ya, maka lebih baik sebuah batu kilangan dilekatkan pada lehernya. Lebih baik dia mati di neraka kayak nabimu. Katat, gua ludahin, wih, nabi pedofil macam nabi kalian. Ngerti kau? Ya, jangan pernah berharap aku bertoleransi dengan ajaran setan, ajaran iblis kalian itu. Naikin Islam yang lain aja yang bisa dialog. Ya, ajaran iblis, ya, boleh melecehkan bayi berusia 3 bulan. Gila apa? Hah? Boleh dinikahi, dilakukan sodomi, ya, mengikuti sunnah nabimu. What the? Ya, ya. Jadi maaf tadi saya termute ya. Jadi saya panggil teman-teman lain untuk kita membahasnya di sini ya.
Saya mau bertanya apakah itu undang-undang ITE masih berlaku untuk kita gitu. Saya berharap sih ya, kayaknya amit-amit cengeng abis ya kalau orang tadi Pak Alwan yang kemarin itu ya, Pak Arwan mengadukan ya, dia kemarin kan ngancam-ngancam ya, lalu dia mau mengadukan gitu kan. Nah kalau dia realisasikan itu artinya bahwa dia seorang debater cengeng gitu kan, apa-apaan sih kalah debat masa ngadu, polisi tolong saya dizolimi gitu kan. Saya dijolimi gitu, dia manggil polisi untuk bela dia. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa bela diri sendiri lagi, dia tidak bisa membelanya. Ya memalukan ya ketika ada seorang apologet melapor ya mengenai hasil perdebatannya di dalam forum debat gitu kan. Ketika ada hasil seperti itu lalu dia melapor, itu kan artinya dia udah malu-maluin banget gitu ya teman-teman ya. Udah nggak berlaku ya kata Hamino ya. Suara hilang Bu Uti, masa sih itu kedengaran?